siswa tercinta. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Sebagai salah satu lembaga pendidikan di Indonesia, Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang yang menaungi TK, SD, SMP Islam Sabilillah Malang, dan SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School bertekad untuk ikut serta dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tujuan pendidikan nasional secara umum. Salah satu komitmen yang dikembangkan yaitu komitmen kebangsaan. Sedapat mungkin diaplikasikan dalam proses pembelajaran siswa, sembari menyemaikan karakter 8 cinta yang diyakini sangat relevan dengan implementasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai dasar negara bangsa Indonesia. Delapan karakter cinta yang dimaksud adalah cinta Allah dan Rasul, cinta diri sendiri, cinta sesama, cinta alam sekitar, cinta ilmu pengetahuan dan teknologi, cinta keunggulan, dan cinta bangsa dan negara. Harapan besar dari penyemaian karakter 8 cinta ini adalah lahirnya generasi muda Islam dari Sekolah Islam Sabilillah Malang yang mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selamat Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2022. Bangkit bersama membangun peradaban dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat serta sukses beraktivitas. Saya Mas Latif kembali lagi menjumpai Anda semuanya melalui siaran kami Sisma News. Dan kali ini pemirsa Sisma TV yang berbahagia, di momen 1 Juni hari lahirnya Pancasila ini, kami akan ngobrol-ngobrol nih ya dengan salah satu dosen di Universitas Negeri Malang, dosen sejarah, yang juga aktif di mana Pak? Di Pusat Pengkajian Pancasila. Dan juga beliau ini aktif di Pusat Pengkajian Pancasila Universitas Negeri Malang, yaitu Bapak Arief Subakti. Kita akan mengulik ya bersama-sama tentang sejarah lahirnya Pancasila dan nilai-nilai apa nanti yang dapat kita ambil dari Pancasila sebagai dasar negara kita.
Oke, assalamualaikum Bapak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Arif ya. Alhamdulillah. Masih aktivitas terus ini walaupun ini pandemi apa sudah endemi nih Pak ya? Endemi barangkali. Endemi ya. Saya sudah tidak pakai masker. Oke, alhamdulillah ini. Ya ini masih minggu UAS ini. Oh, iya. Oke. Mahasiswa masih dari daring atau bagaimana ya? Daring sebagian. Masih tapi daring. yang ujian sudah mulai luring. Ujian sudah mulai dulu ya. Alhamdulillah. Oke. Ini Bapak Arif tentang lahirnya Pancasila ini Pak Arif ya. Oke. Kan setiap hari lahirnya Pancasila ini ada saja ini ya masalah-masalah yang diangkat kembali, layakkah sebagai dasar negara dan lain sebagainya itu ya. Mungkin kita kulik pertama tentang sejarahnya ini, lahirnya Pancasila ini gimana ini Pak Arif? Oke. Jadi lahirnya Pancasila itu biasanya ada yang mengaitkannya dengan pidato Bung Karno 1 Juni. Iya. Tapi tidak sedikit juga yang mengaitkannya dengan 22 Juni. Piagam Peristiwa apa itu? Jakarta. Oh, Piagam Jakarta. Ya, Oke. Piagam Jakarta. Ada juga yang mengaitkan 18 Agustus. Jadi 17 Agustus 45 kita Iya. merdeka, 18 Agustus itu ada yang bilang itu hari lahir Pancasila. Iya, iya. Ada yang bilang itu. Nah, kenapa kok ada 3 versi? kayak Versi gini? ya. Kalau kita lihat urut-urutannya, itu biasanya kan awalnya itu dari janji kemerdekaan dari Jepang. Iya, iya. Nah, biasanya sejarah Pancasila itu dari situ. Nah, janji kemerdekaan itu kan September 1944. Nggih, nggih, nggih. Akhir 44 itu Jepang kayaknya udah mulai kalah ini. Iya. Terdesak itu. Akhirnya ada janji kemerdekaan. Nah, ada juga yang ngomong pembentukan BPUPK. Iya. Ada yang nyebut, mohon maaf, ada yang nyebut BPUPKI, BPUPK. Oh, gitu ya. Heeh. Sepengetahuan saya kan BPUPKI. betul. Nggih, nggih. Kenapa kok BPUPK? Mm-mm. Saya tidak ngomong mana yang benar, mana yang salah ya. Iya, Ini iya, sekedar pandangan saja. Kalau jadi September 44 itu ada janji kemerdekaan Dari Jepang. dari Jepang. Oke. Jangan lupa akhir Februari itu ada pemberontakan Petang Blitar. Ya, Supriyadi ya. Supriyadi. Oke. Nah, akhirnya 1 Maret itu diumumkan, ya udah kita mau bentuk BPUPKI, Dokuritsu Zumbiko Sakai. Nggih, nggih, nggih. Gitu. 1 bulan kemudian baru dibentuk. Jadi diumumkan 1 Maret, kemudian dibentuk itu artinya anggotanya udah dicari Iya, 60 iya. orang itu. Kemudian ditambah 6 orang jadi 66. Nah, kemudian bersidang pertama itu mulai tanggal 29 Mei. Ini BPUPK yang mana ini? Nah, angkatan Jepang pada waktu itu kan menguasai 3 wilayah, dibagi 3 wilayah. Iya, Indonesia dibagi 3 Indonesia wilayah. dibagi 3 Oke. wilayah. Ada yang Sumatera, Iya. ada yang Jawa, ada yang Indonesia Timur. Hmm. Nah, yang Indonesia Timur ini tidak sepakat kalau Indonesia dikasih kemerdekaan. Hmm. Yang di bawah angkatan lautnya Jepang. Iya, iya, iya. Tapi yang di bawah Rikugun, Iya. tentara ke-16, Angkatan ke-25, darat ya? Betul, angkatan darat itu Oke. sepakat. Hmm. Artinya Rikugun ke-16, tentara ke-16 dan tentara ke-25 itu sepakat Iya, iya. mendirikan BPUPK. Nah, yang ketuanya Pak Rajiman Widyo Diningrat Oke. itu tentara ke-16 di Jawa. Iya, iya, iya. Yang di Sumatera bentuk sendiri. Nama ketuanya Pak Ahmad Syafi'i atau siapa namanya saya lupa. Dan yang di Sumatera itu belum sempat bersidang Iya, iya. atau sudah sempat bersidang tapi tidak sampai membuat Keputusan gitu ya. keputusan seperti Betul, itu. oke. Nah, kalau yang di Jawa yang ketuanya Pak Rajiman Iya. itu sampai membuat panitia kecil dan Iya. seterusnya itu. Iya, iya. Ini respon dari janji Jepang tadi ya, Jepang. janji kemerdekaan Jepang Betul, ya. betul Pak Mas. Tapi ini sebenarnya janji bener apa janji-janjian ini? Lah ini dia Iya. janjinya kan September. Iya. Tapi baru tahun berikutnya direalisasikan. Soalnya Oke. mereka masih mikir gitu. Iya, iya, barangkali iya. ya. Nah, ya responnya itulah dibentuk BPUPK Iya. dan usaha kemerdekaan. Nah, kata Indonesia itu tidak ada di sana. Kalau kita lihat koran-koran lama Iya, kayak iya. Suara Asia, Suara Muslimin Indonesia, Panji Pustaka dan Iya. seterusnya itu nggak ada Indonesia, badan untuk menyelidiki persiapan kemerdekaan. Gitu aja, nggak ada Nggak Indonesia. ada Indonesia. Oke. Soalnya memang ini khusus untuk Jawa, seperti itu. Tapi di memoarnya Pak Hatta Iya. itu ditulis BPUPKI Mm-mm. yang
memornya Pak Hatta judulnya kalau nggak keliru sekitar kemerdekaan Indonesia atau apa. Iya. Itu jadi mungkin polemiknya di situ. Iya. BPUPK monggo, BPUPKI monggo. Oke. Nah, 1 Juni itu sidang pertama BPUPK itu Bung Karno menawarkan dasar negara itu. Oke. Gitu. Jadi tanggal 28 Mei ini mungkin rapat awal ya BPUPK di Jawa itu. Iya. Itu Saiko Sikikan itu tanya, ini rapat ini untuk membentuk dasar negara ya, persiapan kemerdekaan. Kamu nanti merdeka itu kan harus punya dasar negara. Iya. Nah, tanggal 29 sudah mulai rapat ini Pak Rajiman tanya atau meminta kepada para hadirin yang hadir untuk menawarkan dasar negara di mana kita nanti merdeka. Satu informasi lagi, biasanya yang diomongkan itu 3 orang yang berpidato, Pak Supomo, Pak Yamin, dan Soekarno. Padahal enggak. Padahal ya itu dia, karena di bukunya Pak Yamin yang dijadikan sumber rujukan utama itu memang cuma 3 saja yang dicantumkan di bukunya Pak Yamin itu. Tapi kalau di sumber-sumber yang lain, misal Pak Abi Kusuma, Ananda B. Kusuma itu ngomong, Pak Ki Bagus Hadi Kusumo itu juga ngomong, Pak Hatta juga ngomong, yang lain banyak yang ngomong. Tapi yang muncul di buku-buku ya cuma 3. Iya. Apa karena yang menonjol 3 itu atau gimana ya? Saya kira enggak juga. Oh gitu. Memang apa ya? Mungkin ada seleksi dari Pak Yamin sendiri lah. Oh gitu, iya. Sehingga buku-buku yang menulis tentang sejarah Pancasila juga menonjolkan 3 itu. Padahal Pak Hatta ngomong tentang hubungan negara dan agama. Iya. Terus Ki Bagus Hadi Kusumo ngomong tentang Islam sebagai dasar negara. Iya. Dan seterusnya, sehingga Pak Karno bilang, mohon maaf di naskah pidato kelahiran Pancasila. Mohon maaf Ki Bagus, saya Muslim, tapi saya menawarkan paham kebangsaan untuk yang pertama, sila pertama kayak gitu. Ini responnya kelihatan kalau memang Ki Bagus itu berpidato juga. Iya. Dan menawarkan Islam itu tadi. Betul, sebagai dasar negara. Tapi overall ini nggak apa-apa ya, ini dalam tataran sejarah terjadi polemik seperti ini gimana ini? Nah, ya kita artinya ini sejarah, kalau Pak Susanto Sudi bilang, sejarawan UI bilang ini apa ya, dokumen sejarah intelektual yang sangat bermanfaat kalau kita pelajari gitu. Iya. Artinya apakah polarisasi antara kelompok agama, dalam hal ini Islam sekarang ya misalnya, dan kelompok kebangsaan itu akarnya dari sana sudah selesai atau bagaimana? Kita bisa menengok sejarah dari masalah kayak gitu. Dan saya kira bukan lagi masalah lah. Iya. Gitu. Orang bilang Pancasila adalah final, ya monggo. Karena dulu ya sudah disepakati seperti itu. Ini kesepakatan bersama. Sudah konsensus ya. Oke. Ini kembali lagi kepada janji ini ya, janji kemerdekaan ini. Ini kan kadang ada analisa yang mengatakan janji kemerdekaan dari Jepang itu sebenarnya bukan janji beneran, tapi janji apa ya, untuk menutupi kelemahan karena posisi Jepang sudah terdesak pada saat itu. Gimana ya? Betul ya. Kepentingan Jepang atas Asia Tenggara, khususnya Indonesia dan Pasifik pada umumnya kan memenangkan perang. Selain itu, mereka ingin membentuk satu industri besar sebenarnya di Asia Daratan. Sumber daya alamnya ada di Asia Daratan, sumber daya manusia diambil dari kepulauan Asia Tenggara. Pengennya gitu. Nah, perkembangan perang ternyata kok tidak memihak Jepang. Jepang semakin lama semakin terdesak. Ya. Nah, untuk tetap menyelamatkan muka mereka, juga untuk tetap membangun harapan lah, barangkali bisa menang seperti itu. Supaya tenaga-tenaga Romusa, tenaga-tenaga sukarelawan yang ada di dalam negeri yang diduduki Jepang ini tetap stabil, ya udah mereka kasih janji kemerdekaan. Toh Angkatan Laut Jepang tidak sepakat kalau Indonesia dimerdekakan. Soalnya mungkin Kaikun lihat, loh ini kan
orang-orang Indonesia Timur, mohon maaf, waktu itu kalau kita kasih kemerdekaan mereka belum siap. Belum siap gitu. ya. Realnya memang seperti itu ya. Iya waktu itu. Iya waktu itu. Angkatan lautnya kayak gitu. Yang sepakat dikasih kemerdekaan angkatan darat yang di Sumatera sama Jawa. Dan memang kondisinya memungkinkan mungkin ya secara politik. Betul. Ada sekolah politik juga kan di Jakarta. Asrama Laksamana Maida buat asrama itu. Itu biar ini belajar politik, belajar administrasi negara dulu gitu. Oke, baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, tadi kita telah mendengarkan seputar sejarah lahirnya Pancasila yang ternyata disepakati sampai saat ini adalah tanggal 1 Juni, di mana pada saat itu pidato Insinyur Soekarno yang menawarkan ide Pancasilanya, seperti itu ya. Baik, jangan kemana-mana, setelah ini kita akan kembali lagi. Tirukan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Orang ngaji itu terkadang rotok-rotok gak paham ketika ngaji, tapi berharap untuk mendengarkan, memperhatikan. Itu biasanya yang disebut tabarruk. Ayo tabarrukan. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan tambahan pelajaran. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, kita lanjutkan ya obrolan kita dengan Bapak Arif, dosen UM, dosen sejarah ya ini ya, yang memang menguasai tentang sejarah-sejarah, diantaranya sejarah dari lahirnya Pancasila ini. Nah, kembali lagi kepada tadi nih ya Pak, ada tanggal 1 Juni, tanggal 22, kenapa kok akhirnya yang dijadikan hari lahirnya Pancasila mengacu pada tanggal 1 Juni ini gimana? Nah, jadi setelah eranya Pak Karno, kemudian kan eranya Pak Harto. Di eranya Pak Harto itu ada dalam tanda petik upaya untuk desoekarnoisasi, artinya Pak Karno itu perannya dalam Pancasila itu agak dihilangkan seperti itu. Nah, politik ini ya. Iya, politik. Sehingga diambillah tanggal 22 Juni atau 18 Agustus. Ada apa sih 22 Juni? Jadi tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni kan rapat pertama. Setelah itu reses. BPUPK ini reses, 66 orang ini reses, ada yang pulang ke daerahnya masing-masing, ada yang masih di Jakarta dan seterusnya. Nah, sebelum reses mereka membentuk panitia kecil, 8 orang nih. 8 orang ini mengumpulkan informasi atau usulan-usulan yang tadi tidak hanya 3 orang ya. Tadi itu usulan tentang dasar negara. Nah, kemudian selama 5 minggu itu juga ada rapat Cuosangiin di Jakarta juga. Itu anggota BPUPK banyak yang terlibat di sana. Akhirnya dikumpulkanlah anggota BPUPK yang sekitar 30 sekian orang untuk ngomongin hasil dikumpulkan panitia kecil ini. Nah, kemudian
30 sekian orang ini kemudian sepakat membentuk panitia 9. Iya. Nah, panitia 9 inilah yang di tanggal 22 Juni oleh Muhammad Yamin disebut melahirkan Piagam Jakarta, Jakarta Charter, Iya. yang kita kenal sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu ya. Oke. Nah, ini sebagian orang ngomong, loh Pancasila ya lahirnya ya Piagam Jakarta Iya. ini. Lahirnya Piagam Jakarta itu. Padahal kan duluan 1 Juni. Oke. Kenapa kok pidatonya Soekarno dengan Piagam Jakarta itu ada yang mirip-miripnya? Iya. Misal sebagai dasar negara itu kan kita Iya. tahu berdasarkan peri kemanusiaan dan seterusnya Iya. itu bahkan sudah sudah lebih urut, lebih mirip dengan Pancasila sekarang. Iya. Ya karena duluan Pak Karno dulu dan seterusnya. Hmm. Ini jadi 22 Juni itu Piagam Jakarta pembukaan. Nah, kemudian tanggal 10 Juli itu sidang kedua. Hasil dari panitia 9 ini diserahkan ke panitia kecil menyerahkan ke BPUPK tanggal 10 Juli Iya. 45 itu. Kemudian dilihat, oke, sekarang kita sidang tentang undang-undangnya. Jadi Dasarnya yang kita sudah tahu, tadi ya? dasarnya Dasarnya sudah, sudah. sekarang undang-undangnya. Oke. Termasuk batas-batas. Batas wilayah. Nah, betul, Oke. batas wilayah. Kan kita dikasih Jepang itu wilayah Nusantara kecuali Malaya sama Kalimantannya bekas jajahan Inggris. Itu bukan milik kalian kayak gitu. Oke. Terus perdebatan mana ini wilayah Indonesia ya di sidang kedua itu. Nah, kemudian sidang kedua selesai diserahkan ke Saiko Shikikan, terus kemudian dibubarkan sekaligus mendirikan tanggal 7 Agustus itu mendirikan PPKI ya. PPKI belum sempat sidang, udah keduluan ada bom atom, Iya, ada Hiroshima, Jepang Nagasaki menyerah, itu ya. Nah, kemudian 17 Agustus kita kekosongan Iya, kekuasaan, vacuum kita of power ya? vacuum of power, Oke. kita proklamasi. Tanggal 18-nya itu sidang PPKI yang pertama. Nah, memilih presiden, wakil presiden, Iya. sama menetapkan undang-undang dasar. Yang di dalamnya ada dasar negara itu ya. Iya, nah Oke. itu dianggap juga sebagai lahiran Pancasila. Iya. Ya ini versi-versinya lah. Oke. Tapi kalau pemerintah sekarang menetapkan ya 1 Juni ini Iya, iya. sebagai Oke. lahiran Pancasila. Mungkin di tanggal 22 Juni itu kan ada sila pertamanya yang kemudian dihapus 7 kata. Oke, Oke, iya. mungkin bisa dijelaskan ini, Pak. Oh iya, nah ini dia bahwa polarisasi pertentangan antara ini kelompok agama, ini kelompok, Iya, kelompok nasionalis. nasionalis itu sebenarnya sudah selesai ya di bulan-bulan tahun 45 itu ketika kompromi untuk menghapuskan 7 kata 7 itu. kata itu. Jadi dulu kan memang ada 7 kata Iya. dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluk-pemeluknya. Iya. Ketuhanan Yang Maha Esa, terusannya sila pertama itu. Tapi kan diminta untuk dihapus Iya. di sidang PPKI itu ya supaya itu kelompok yang tidak beragama Islam merasa Memiliki juga. Oke. Ini Pancasila sebagai meja statis kalau istilahnya Soekarno itu. Iya. Meja statis itu yang menyatukan. Oke. Nah, kalau ada bukan diskriminasi ya, ada tambahan kata yang 7 kata itu, Iya. nanti meja statis ini ya kurang sempurna seperti itu untuk menyatukan semua etnis, semua golongan, semua agama seperti itu. Jadi nilai-nilai toleransi di situ Betul. diterapkan oleh presiden kita ini ya. Dan oleh para founding fathers. Sebenarnya Yang bukan hanya Soekarno ini ya. Iya. Forum yang di situ. Forum yang di situ, Oke. founding fathers yang meskipun orang Islam itu Mayoritas, ya. tapi oke lah dihapus saja enggak apa-apa demi keutuhan Iya. NKRI seperti itu. Iya, karena memang 7 kata itu kan memang bisa dikatakan tendensius sekali ya. Betul. Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Betul. Walaupun memang ada kata para pemeluknya itu ya. Bukan untuk seluruh warga negara Indonesia. Iya, oke. Oke, baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi
dengan mengupas nilai-nilai dasar penting apa sih yang sebenarnya dapat kita ejawantahkan dari Pancasila ini. Oke, baik pemirsa Simak TV yang berbahagia, kita lanjutkan obrolan kita di hari jadi Pancasila ini ya, tentang Pancasila tentunya. Dan kita akan ngobrol lagi ini tentang Pancasila ini sudahkah ideal sebagai dasar negara bagi bangsa Indonesia ini, Pak? Oke, ini pertanyaan. Jadi tolak ukur ideal atau tidak itu ya tergantung kita sendiri sebagai orang Indonesia. Saya kira menjadi ideal kalau kita tidak menempatkan Pancasila hanya sebagai wacana, tapi memang sebagai istilahnya Soekarno itu bintang penuntun. Tadi kan meja statis yang menyatukan semua warga negara, tidak peduli etnis, agama, golongan, tapi juga menjadi letsar dinamis, bintang penuntun. Artinya Pancasila ini menjadi cita-cita luhur kita dan sesuai dengan perkembangan zaman misal. Inilah kenapa Pancasila hari ini seharusnya diajarkan sesuai dengan perkembangan zaman, tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan misal, atau Pancasila itu berdasarkan ilmu pengetahuan juga. Jadi misal anak-anak muda sekarang memahami gotong royong itu bukan kata-katanya gotong royong, tapi kolaborasi atau apa gitu. Sehingga yang kita lihat di awal-awal pandemi itu kan anak-anak muda membuat satu kolaborasi untuk menolong atau memberikan makanan dan seterusnya. Dan itu sebenarnya ya gotong royong itu, cuman di bahasa para founding fathers itu gotong royong. Istilah sekarang kolaborasi. Dan Soekarno sendiri bilang kalau Pancasila itu digali dari nilai-nilai luhur bangsa. Nah, inilah yang saya kira dalam pandangan saya berubah. Kalau dulu Pancasila itu diajarkan, didogmakan, ditanamkan gitu. Sekarang sepertinya kok justru Pancasila itu mutiara-mutiaranya digali dari masyarakat-masyarakat. Artinya begini, kalau misal ada komunitas masyarakat yang pakai sains warga istilahnya ya, gimana caranya mengelola sampah, gimana caranya menanggulangi supaya tidak banjir di bantaran-bantaran kali dan seterusnya. Ini kan sebenarnya kita kalau belajar dari sana, kita juga sedang menggali mutiara-mutiara Pancasila. Kayak bagaimana kegigihan Pak Mujair yang mendomestikan ikan air laut menjadi ikan air tawar kan gitu, kegigihannya sehingga ikon Pancasila atau apa ya Pak Mujair itu kan yang kita dengar itu kan Pak Mujair menjadi ikon Pancasila atau mendapat penghargaan apa gitu. Ini karena Pancasila itu ada di sekitar kita sebenarnya. Jadi dari masyarakat kesehariannya itu di situ digali dan jadi dekat dengan kita. Pancasila itu bukan di menara Gading gitu. Tapi memang lama kita kan terdoktrin ya mulai dulu itu. Ini yang mungkin perlu kita obrolkan juga supaya di pendidikan itu Pancasila tidak hanya hafalan, wacana, tapi benar-benar apa yang kita lakukan. Kayak gitu. Mungkin istilahnya saja yang berbeda ya tadi itu. Nah, ini kolaborasi, collab gitu. Oke Pak, tentang Pancasila ya memang kan sangat menarik sekali kalau tadi dikatakan harus disesuaikan dengan konteks kekinian ya. Betul. Karena bahasa kekinian tentunya beda dengan bahasa-bahasa founding father kita. Betul. Berarti dalam hal ini ketika kita akan memasyarakatkan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat ini, tantangan sekarang mungkin beda ya dengan dulu ya. Betul. Membahasakan barangkali ya. Pertama kita tidak membahasakan istilah-istilah yang sulit atau dogmatis seperti itu kepada anak-anak, pada peserta didik.
Saya sekarang sedang mendampingi komunitas desa di daerah Mergan, daerah Desa Tanjung. Yeah. Itu anak-anak muda membuat Seli namanya, sekolah kali. Jadi anak-anak kecil di sana diajak main, tapi di balik itu diajarkan bahwa buang sampah itu jelek. Mohon maaf karena generasi seniornya, orang tuanya itu sudah sulit untuk diomongin. Sudah biasa buang sampah di situ. Iya. Tapi kalau anak kecil diajari seperti itu. Iya. Yang kita kenalkan kan nilai-nilai ekologis. Iya. Jadi ya itu Pancasila juga saya kira. Jadi tidak harus dengan bahasa-bahasa yang yang ini sila berapa, ya, sila berapa. Yang terjadi kan seperti itu sekarang. Pengalaman ini sila keberapa, ini sila keberapa gitu. Nah ini anak kecil juga yang diajari. Yeah. Atau kalau Profesor Haryono itu mencontohkan bagaimana cerita rakyat kita, itu kita ubah perspektifnya, bukan kita kalahan. Misal Malin Kundang itu, Malin Kundang itu sosok yang durhaka dan seterusnya. Jadi sosok kita itu seolah anak kecil yang mau berpetualang, atau anak lah yang mau berpetualang menjelajah menjadi entrepreneur dan seterusnya. Itu nanti durhaka. Kita bisa ubah itu. Cerita-cerita si Pitung kalah dengan Belanda itu. Nah kalau dicontohkan Profesor Haryono itu, coba kita contoh Subasa, itu kan menangan di Jepang, sehingga anak kecil kan, atau Rembo lah di Amerika, anak kecil kan taunya kita bangsa pemenang, leluhur kita arah pemenang. Nah kayak gini, ini membahasakan Pancasila dalam konteks kekinian, dalam konteks yang lebih halus barangkali, dan lebih diterima oleh generasi. Betul, generasi sekarang. Baik Pak, mungkin di hari jadi Pancasila ini untuk generasi muda dan untuk para pelajar ini pesan apa yang kiranya dapat disampaikan untuk mereka untuk tetap menjadikan Pancasila ini sebagai dasar negara, sebagai dasar bagi mereka untuk bergaul dalam kehidupan sehari-hari gitu. Saya kira untuk generasi muda, teman-teman yang masih muda, bahkan yang masih kanak-kanak, ya pertama patuhi perintah orang tua ya. Saya kira insya Allah itu perintah-perintahnya baik-baiklah. Patuhi gurumu, apapun itu ya. Di masa pandemi ini kamu tidak pernah masuk kelas, tiba-tiba kamu lulus, tapi kamu tetap harus patuh dengan guru. Nah yang ketiga, bermainlah, tapi bermain dengan teman-temanmu, mainlah di luar. Saya kira itu bisa menghidupkan kerjasama, atau yang kita sebut gotong royong, itu kolaborasi. Saya kira itu bagi generasi muda. Nggak usah muluk-muluk kamu harus baca buku dan seterusnya. Tapi itu patuhi orang tuamu, gurumu, dan kemudian bermainlah di luar. Jangan cuma di depan layar flatron yang ada di rumahmu saja. Itu saya kira. Kemudian untuk yang masih ada saja yang mengungkit-ungkit tentang Pancasila ini tidak sesuai, dan itu gimana? Tadi ditekankan lagi bahwa sebenarnya tanggal 22 itu sudah final. Iya, nah ini dia. Kalau yang ada wacana tandingan ya, tentang Pancasila tidak ideal, hari lahirnya dan seterusnya. Larinya adalah kita ke bukti arsip kalau saya, karena kami dari sejarah, jadi bukti arsip yang misal mengatakan Pak Hatta sendiri bilang penggalinya Pancasila Soekarno, atau Pak Rajiman dan seterusnya. Kemudian mengenai ini tidak sesuai dengan nilai-nilai agama seperti itu, ya kita tengok juga di proses periode mulai dari saya kira Maret sampai dengan Agustus lah ya. Itu ada banyak kompromi-kompromi dari para founding fathers kita. Para founding fathers artinya tidak hanya Soekarno Hatta saja. Iya, banyak, dari tokoh ulama juga banyak. Ada Pak Wahid Hasim, ada Pak Agus Salim. Bahkan ketika 7 kata itu dihapus, Pak Agus Salim yang dianggap senior, sesepuhnya itu, sudah bilang oke, menyetujui. Yang lain Pak Wahid Hasim dan
Kahar Muzakir, Ya. itu ya oke saja, oke juga. Ya, ya. Ini bukan berarti senioritas ya, tapi saya kira itu founding fathers kita sudah mewacanakan itu. Ya. Tentang amandemen juga kita bisa lihat. Ya. Amandemen sekarang kan ada pihak yang kembali ke Undang-Undang Dasar 45 Iya, asli iya, seperti itu. oke. Ada Pardede atau siapa saya lupa, founding fathers juga anggota BPUPK yang mengatakan harus ada klausul yang mengatakan undang-undang ini bisa diamandemen seperti itu. Dulu sudah dipikirkan. Iya, iya. Ini dia yang saya kira kita bisa menengok sejarah, bukan untuk menengok masa lalu, mengungkit-ungkit kesalahan-kesalahan, Iya. bukan. Tapi literasi kita tentang arsip itu coba kita pertajam, baru kita dulu seperti ini. Jadi saya kira diskusinya akan lebih menarik gitu untuk wacana-wacana tandingan seperti tadi itu. Oke, jadi benar-benar sudah final ini? Iya. Oke. Oke, baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Bapak Arif Subekti ya, dari dosen sejarah Universitas Negeri Malang yang juga ada di P3, Tim Pengembang Pusat Pengkajian Pancasila, yang juga merupakan tim pengembang Pusat Pengkajian Pancasila yang ada di Universitas Negeri Malang. Mudah-mudahan ini dapat mencerahkan kita semuanya, dan kalau ada informasi-informasi beda di lain ya, kita sebagai di sini kita juga harus menengok sejarah, karena sejarah itu tidak hanya sekedar cerita, tapi juga ada data dan fakta yang dapat dijadikan sebagai dasar pemikiran juga. Dan ini sudah dilegalisasi tentunya oleh negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan saya ucapkan bahwa di hari jadi Pancasila tahun ini, mudah-mudahan kita semuanya selalu tetap berpegang teguh dalam kehidupan berbangsa dan negara ini, berbangsa dan bernegara ini, sesuai dengan dasar-dasar yang sudah ada di nilai-nilai Pancasila, yaitu 5 dasar yang semuanya itu digali dari nilai-nilai luhur budaya bangsa. Saya Mas Kelati beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tak lupa kami selalu ingatkan, tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan COVID-19 yang ada. Sisma TV mendidik membangun peradaban dunia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.